Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang bahas tentang Airsoft Gun dan teman-temannya. Sekarang aku sudah ada di M7 dan kebetulan ketemu sama instruktur AIPSC ternama di Indonesia, AII. Siapa lagi kalau bukan Odin? Om Arimbi, aka Om Yusef, aka Om Asep. Yang katanya memang banyak teman-teman dari AIPSC yang minta bikin vlog lagi bareng Om Asep berkenan sama AIPSC ya. Kebetulan gue udah lama gak ketemu karena beliau belakangan kan sibuk nih jadi aktor di salah satu film video ya, video series tuh ya, segera terakhir, dan nanti ada film lagi tuh dia, tungguin aja, nanti akan diinfoin lagi dia jadi apaan tuh. Di hari kita akan ngobrol sama Om Arimbi. Apa sih kita mau ngomongin? Langsung aja kita ajak ngobrol dia. Let's go. Nih. Halo Om Arimbi, gimana aja nih? Dan hai semua, lama nggak ketemu ini. Ketemu kan, jadi itu kan wide tuh, bisa di-widein dong lensanya. Om Arimbi, Nah, mana kenapa? apa kabar? Lama nggak ketemu dulu dong. Terakhir kan gue denger, gue ngeliat lu tuh di film layar lebar, di film video series. Ya. Itu jadi apa Om? Kok tiba-tiba lu ada di video itu Om? Secara nggak sengaja sebenarnya sih balik lagi kegiatan ini ya. Jadi dari mulai basic nembak gitu kan udah apa ya, kegiatan rutin. Jadi pada saat ada kebutuhan aktor tambahan nih, ibaratnya pemeran pembantu lah, yaitu pelengkap penderitanya juga. Jadi dipanggil buat jadi pemerannya waktu itu bad cop. Mau bad cop. Ya kurang lebih seperti itulah, yang ujung-ujungnya mati ketembak di kepala. Tapi gue denger dia juga akan ada film layar lebar ya teman-teman. Jadi sekarang teman-teman yang menjadi muridnya sekarang ternyata suhunya ini sudah jadi aktor. Jadi besok-besok kalau susah temuin ya maklum aja, ya nggak? Itu sedikit intermezzo. Tapi sekarang gue ingin ngobrolin tentang basic-basic sama Om Arimbi lagi berkenaan AIPSC, yaitu apa? Nah, nih Om, gue kan sering lihat lu nih ya di rumah suka bikin plat gitu kan, ya. Terus bikin apa lagi yang berkenaan sama tembak target ya Bang. Itu sebenarnya diperjualbelikan untuk pribadi atau memang pesanan sih Om? Oke, ini cerita dari awal dulu ya, biar Iya. agak seru nih, panjang ceritanya. Sambil duduk kali ya? Duduk ya? Boleh ya, sambil duduk ya. Nah, nih Om Arimbi, tadi kan sempat gue singgung di awal kan. Ya. Lu tuh kan melatih menembak AIPSC alias pakai airsoft. Ya. Yang gue tahu dan sering di Facebook itu lu kan buat plat gitu kan. Gue sendiri gak tahu ya, lu kalau sebagai gue dulu pernah main airsoft juga pengen juga tuh nembak plat, cuma gue bingung ya beli di mana gitu kan. Ternyata kayaknya lu bikin nih. Itu tadi gue bilang buat pribadi, buat dijual atau emang gimana Om? Ke awal dulu deh. Ya. Gimana sampai gue bisa bikin ini nih? Dan terpikir bikin kayak gini tuh gimana caranya? Ya, gimana tuh? Awalnya dulu kepengen banget gabung di olahraga tembak reaksi AIPSC, ya kan? Cuma karena dengan keterbatasan dulu secara peralatan, akhirnya bracket AC nih. Di bawah kan ada bracket AC itu. Oh iya. Hitam itu hitam. Bukan, bracket AC dudukan buat AC. Ya, yang yang gitu. segitiga. Itu alhasil nggak kepake, digeprek, lurusin, bikin tuh pin plate. Ada videonya di YouTube. Oh. Waktu bikin dulu pertama kali gimana, sampai akhirnya dari itu udah mulai kehabisan bahan, mulai deh tuh beli plat lembaran. Setelah beli plat lembaran, potong manual, tapi lama-lama capek juga bro. Itu manual Pakai gunting plat. Ini kan tebel ya Om? Yoi, Oh dulu udah pakai ini nih? dulu pakai tebal 2 mili, cuma plat besi. Kalau ini kan sekarang udah stainless nih. Dan ini kayak tebel juga nih, berapa ketebelannya Om? Ini 2 mili. 2 mili. Jadi biar nggak dibilang jadul banget nih, nggak ketinggalan zaman, terus nggak ketinggalan teknologi, gue mulai coba untuk bikin properti target nembak ini. Gue desain dulu, R&D dulu, mekanismenya yang flip kayak gini, seperti gimana ya kan. Mulai deh gue main cutting laser. Oh lu ke vendor? Enggak, kebetulan gue punya tim kerja. Oh, tim kerja. Yang lama nggak pernah ketemu, sekalinya ketemu, yaudah kita bikin project deh.
akhirnya jadilah ini pin plate. Kalau gue bilang ini dulu konsepnya adalah flip, karena dari posisi begini pada saat ketembak dia jatuh. Kok ini enggak ya? Ini emang begini aja udah ya? Ya, nah Alpha ini kita ambil dari bagiannya si paper yang tengah nih, ambil ukurannya real size seperti itu bagian alfanya. Oh iya. Itu Gua liat kan lu kayaknya produksinya sekali bikin banyak ya. Itu berarti pesanan gitu. ada yang pesenan, biasanya sih ya kayak dari daerah Sumatera waktu itu ya, dari Medan itu pesen full set karena mereka buka lapangan baru. Full set itu gimana sih? Hitungannya biasanya gue kasih saran ke mereka, lu mau bikinnya untuk berapa stage nih, short, medium atau long. Nah itu gue hitung kebutuhan lu, kalau short taruhlah 10 ini 2 gini modelnya. Tapi hitungannya kan kalau ini kan poinnya 5, tapi kita hitung roundnya ini 1, ini 2 gitu kan. Jadi mungkin kalau 10 round ininya 4 ya kan, kalau 4 berarti kan 2 kali tembakan sudah 8, pinnya cukup 2. Biasanya sih sampai 32 target ya mereka pesan. 32 target? Yes. Hitungannya gitu ya? Ya. Nah, kalau misalnya kan namanya juga anak-anak airsoft ya, terlepas dari anak-anak IPC yang memang memerlukan pin seperti ini, Yes. kalau saya lihat orang mau ngetes di rumah gitu kan, tapi nembakin botol ataupun kaleng kan nggak asik ya. Kalau misalnya mau beli satuan aja tuh beberapa, bisa nggak? Bisa langsung ke Topet aja, ada di Topetnya. Topetnya? Ada. Tokpetnya nama siapa? Arimbi Shooting Store. Nah tuh teman-teman bisa langsung ke Doi Arimbi Shooting Store, nanti gue cantumin di bawah nih linknya, jadi teman-teman bisa beli langsung tuh. Jadi mau target yang standar kayak gini nih bisa, atau mau di custom. Nah ini lagi bikin nih kemarin. Ini kan real size-nya 10 cm nih bro. Oh, diameter? Ya, Diameternya 10 cm. Gua resize jadi diameter 7,5 cm, dan yang paling kecil diameter 5 cm. Jadi oke lah, kalau di luar itu bisa nggak bentuknya, mulai misalnya bentuknya mau gambar orang-orangan? Bisa ya? Bisa. Karena itu kan pakai laser berarti hitungannya. Ya, yang penting gini, kalau ada yang mau custom target, ya kan, gue mau bikin target model kayak gini nih, kirim desainnya, gue akan rapihin vektornya, baru gue nanti print. Tinggal masuk proses cutting, finishing, bisa dipakai. Oh, desain dari mereka bisa? Bisa. Dari lu juga bisa? Dari gue bisa, dari mereka juga bisa. Tergantung kesepakatan dari user atau dari gue. Berapa lama sih lu misalnya satu set lah ya, satu stage ya, itu pengerja berapa lama? Pengerjaannya sendiri? Gue maksimum gue bikin waktu 2 minggu. 2 minggu? Kayak sekarang nih gue lagi ada proyekan bikin 2 tempat nih, ada 2 tempat mau buka tempat latihan AIPC. Itu total hampir 80 item. Kayak gini? Yes. Jadi 40-nya target, 40-nya tiang. Oh gitu. Ada popper juga. Gitu. Terus kan gue liat selain paper ini ya, target-targetnya dari besi gitu kan, lu juga kayaknya bikin apa stopping itu ya? Timer. Itu juga kayaknya lu buat juga ya itu ya? Nah itu balik lagi, gue kerja tim lagi. Gitu. Karena kebetulan alhamdulillah nih, gue punya teman-teman yang ada di lingkungan sekitar gue nih, orang-orangnya baik banget. Baik, kreatif, dan mau diajak kerjasama untuk membangun sesuatu yang memang baru. Gitu. Jadi sebenarnya bukan baru-baru banget ya, sudah ada yang bikin, tapi gue coba untuk sempurnakan. Jadi kalau teman-teman mau misalnya di luar kota ya, yang nggak kejangkau sama lu misalnya, itu bisa ya pesan sama lu ya? Bisa. Jadi mereka mau buka lapangan baru dengan plat-plat baru segala macam gini, sampai ke timernya pun bisa ke lu semua berarti ya? Bisa, karena bocoran aja ya. Yang udah gue produksi nih bro, alhamdulillah hampir kota-kota besar. Pulau Jawa sudah pasti, Sumatera sudah, terus Kalimantan sudah, Sulawesi, sampai terakhir gue ada permintaan dari Papua Nugini. Banyak ya? Yes. Berarti perkembangan IPC udah sampai sejauh itu ya, sampai di Papua ya? Udah lumayan bro. Lumayan? Udah cakep banget dah pokoknya. Tinggal gimana caranya nih, apa yang sudah ada sekarang dijaga, jangan disalahgunakan, jangan sampai nanti melanggar aturan, karena ujung-ujungnya balik lagi ke hukum. Kalau sudah balik lagi ke hukum ya, ini olahraga ini mau dikemanain nih, gitu loh. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Nah,
Terus kita keluar dari nih. Jadi kalau pesan bisa ke nomor mana nih Om? Bisa Itu nih. ke nomor WA di 089656510 454. Nih, gue cantumin nanti di sini, ya kan. Terlepas dari itu, ternyata banyak nih Om. Setelah berapa bulan kita nggak ketemu, nggak ngebahas soal AI PSC, banyak nanyain Om bikin lagi sama Om Arimbi, Ah, kan? Karena katanya mah susah lu temuin sekarang. Ke M7 kadang susah. Terus hanya ke DM Mimin juga kadang-kadang jawab juga bingung. Itu sebenarnya ini teman-teman yang baru mau nyoba, kemana sih gua harus nyarinya lu Om? Kalau kayak gue sekarang kan ya sebenarnya dibilang sibuk juga enggak ya bro, gitu loh ya. Alhamdulillah lah masih dapat kepercayaan dari teman-temannya di beberapa tempat ngajar di M7, terus ngajar di Kelapa Gading, mulai ngajar lagi di Halim, di Lanut, terus ya ada di klub juga ada gitu. Tapi kalau emang teman-teman benar-benar mau latihan, mau punya waktu khusus nih, bisa japri aja. Kita atur waktu, atur jadwal, mau personal, mau tim atau mau corporate, gas. Jadi memang sebelumnya gue tahu memang Om Arim itu pernah selalu dipanggil ya Om. Maksudnya seperti private gitu ya. Ya. Latihan private juga doi bisa gitu kan. Nah, kalau yang model corporate tuh gimana? Gue baru denger nih model-model latihan AFP tapi ke corporate sistemnya gimana konsepnya? Sebenarnya bukan lebih ke AIPC-nya ya kalau corporate. Jadi lebih ke pengenalan mengenai apa sih itu menembak. Unitnya seperti apa, tata cara mempergunakannya, ngebawanya, ya kan menyimpannya, terus teknik dasar menembak seperti apa, lebih cenderung ke sana. Yang didapat dari misalnya ini taruhlah kalau corporate misalnya perusahaan A gitu kan. Ketika meminta lu untuk diberi edukasi, apa yang mereka dapat nembak atau perang-perangan atau gimana Om? Balik lagi sih karena ini bidangnya tembak reaksi ya. Kita lebih mengutamakan adalah safety. Karena safety itu nggak ada toleransinya. Oke. Kalau kayak gue pribadi lebih menyarankan lu belajar safety-nya ini supaya apa? Supaya tidak melukai atau membunuh atau mencelakai orang yang ada di sekeliling kita. Gitu. Benefitnya apa? Mereka akan lebih aware. Kalaupun mereka mempergunakan unit airsoft ataupun ada rezeki mereka mau beli senjata api, mereka lebih aware dengan unit yang dipergunakan. Benar-benar dijaga banget. Karena kalau orang teman-teman bilang nih yang punya senjata ya, senjata api itu istri pertama. Gitu. Jangan cemburu tuh si Istri keduanya yang di rumah. Berarti mereka si corporate itu akan mendapatkan belajar nembak target gitu ya? Yes. Bukan war game berarti ya? Bukan. Bukan nembak target berarti ya? Karena lebih kepada nembaknya itu kita benda mati, bukan benda hidup. Gitu. Udah berapa banyak Om yang corporate yang pernah selama ini diajak bareng main? Banyak sih enggak, tapi ada beberapa. Ada beberapa ya? Jadi biasanya sih dari mulut ke mulut ya. Wah, gue kepengen nih belajar nembak tapi yang tidak membahayakan untuk diri sendiri dan orang lain. Ya udah, ikutin ini aja. Kayak gue sendiri kan gue ada nih Arimbi Shooting Course. Arimbi Shooting baru lagi tuh. Jadi itu diisinya teman-teman Nah, itu ngomong yang ini, coba Arimbi Shooting Course tuh apa tuh? Jadi teman-teman yang memang main-main nanya udah ada tuh namanya. Dulu kan namanya misalnya shooting club, shooting apa, shooting gimana. Sekarang Arimbi Shooting Course. Coba, apa sih shooting course itu? Oke, jadi itu atas nama lu pribadi sekarang ya? Ya, Udah jadi gue kemana-mana. lebih mengarahnya gini bro. Karena keterbatasan secara finansial ya. Gue nggak mau ngebuka klub dulu, karena emang persyaratannya lumayan banyak lah. Jadi gue coba untuk mengakomodir teman-teman melalui Arimbi Shooting Course yang ingin belajar menembak, mulai dari pertama dia tahu dulu safety-nya. Setelah tahu safety-nya dia tahu dulu basic-nya. Setelah basic, nah lu maunya kemana nih? Mau yang kelas awam, menengah, atau advance? Kalau itu semua sudah dijangkau, ya udah kita mengarahnya ke advance. Itu di mana? Bisa dipanggil pribadi atau ke tempat? Bisa pribadi, bisa di tempat-tempat menembak, IPC, bebas. Intinya adalah latihannya itu di tempat yang memang tidak melanggar secara aturan. Gitu. Nah, kalau misalnya nih, gue pengen nih atau orang lain pengen yang bener-bener dari nol, Ya. gue pengen nyoba dulu nih Om.
gua punya barangnya, ada nggak gua bisa minjemin dulu misalnya sepeda ketagihan lah, atau nanti kedepannya beli gitu? Gue saat ini belum punya inventaris untuk disewain atau dipinjamkan. Tapi paling gue bisa kasih solusi, bro. Ya. Kalau memang mau latihan, ingin mempergunakan, gimana sih cara megangnya? Datang aja ke shooting range yang ada di Jakarta, banyak. Ada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, ada lagi di daerah sini tuh mana lagi ya? Barat. Mereka menyewakan gitu. Bisa, tapi kalau khusus yang untuk di kelas gua ya, private kayak gitu, gua nggak nyiapin. Gitu. Dulu belum. Nah, ini mumpung Om Arifi kan lagi mau ngajar nih. Nah, kita lanjut lagi. Gue pengen tanya nih, atau pengen lu ngomong tentang buat orang-orang di sana yang teman pernah kenal sama lu, ngobrol-ngobrol, mau main join lagi, kemana nih? Lu ngomong dah. Nyari gue tuh kemana tuh? Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Kemana lu harus nyari gua? Jadi buat teman-teman yang dulu kita pernah berlatih bareng ya, kita pernah kumpul bareng, terus kita pernah ya sharing-sharing bareng. Kalau mau latihan atau kita mau ya balik kayak dulu lagi suasananya, saling tukar informasi, bisa datang ke M7, bisa juga datang ke Kelapa Gading, terus ke Lanut Halim, kebetulan saya ada tempat di sana juga, gitu kan. Dan satu lagi, ada satu tempat nih, tapi masih saya keep dulu di daerah Jakarta Pusat. Wih, tengah-tengah dong tuh. Tengah-tengah. Jadi kalau teman-teman yang nanti mau latihan nih di daerah Jakarta Pusat, setelah pulang kantor capek kan, mikir madu macetnya crowded banget nih, gue mau pulang males banget. Nanti ditunggu edisi berikutnya, episode berikutnya, gue bakalan bocorin tempatnya. Nah, oh sama satu lagi ya Om. Nah, Rencananya kita mau bikin podcast nih, khusus AIPSC bareng Om Arimbi. Jadi pantengin aja channel ini, jadi walaupun ada pertanyaan nanti kita akan jawab bersama Om Arimbi. Khusus AIPSC Om ya. Siap. Semoga bisa berjalan dengan baik. Dan sekarang Om Arimbi harus mengajar karena udah datang teman-temannya. Sampai jumpa di Siap. video berikutnya. Thank you.